Halo, selamat datang di episode 34 Dandelions Daffodil Podcast. Memahami perasaan dan rasa dengan melewati kata-kata yang bisa dibicarakan secara logika. Kehidupan begitu banyak memberikan pelajaran tentang bagaimana bersikap dan bagaimana caranya menerima. Manusia akan selalu berdampingan dan setiap dampingan itu akan dipenuhi oleh kritik dan dukungan. Tentu ini semua akan dirasakan tergantung dari apa yang seseorang telah kerjakan. Ini seperti memberi sebuah tanda bahwa manusia akan bertindak tergantung pada siapa yang dihadapinya. Saat kita mendapatkan hasil yang memuaskan, saat itu pula akan ada orang-orang yang menyodorkan ribuan kata pujian yang melayangkan hati. Orang yang dulunya jauh, kini menjadi dekat dan turut merayakan atas keberhasilan yang ada. Tutur kata manis dan begitu lembutnya membuat kita merasa memiliki orang-orang yang begitu berpihak pada kita. Dan tentu, orang yang selama ini di dekat kita tak hayal menjadi garda terdepan yang membanggakan kita pada siapapun di muka bumi ini. Banyak dari kita merasa kita tak akan pernah sendirian baik suka ataupun duka. Karena jika saat keberhasilan seperti ini saja mereka ada untuk kita, maka saat terpuruk kita terjadi, seharusnya mereka tetap di sini kan? Namun malangnya, setiap perlakuan tak akan sama pada setiap situasi. Di saat kita lelah akan sebuah perjuangan yang tak kunjung mendapatkan hasil, bukannya memberi sedikit uluran tangan untuk tetap membuat kita berdiri, tapi mereka malah memberi uluran tangan untuk mendorong kita semakin jatuh. Mereka dengan seenaknya mengikuti lidah mereka yang merasa tak bersalah itu, mengatai kita terlalu meleha dan sengaja tak mau mencoba untuk mengubah nasib kita sendiri. Mereka mengatakannya seolah yakin atas pendapat mereka sendiri tanpa memikirkan apa yang sedang kita rasakan. Entah kemana rasa peduli yang dulu mereka perlihatkan saat kita baik-baik saja. Di saat yang seharusnya mereka peduli terhadap kita, tapi mereka malah pergi tanpa sedikit pun melihat ke arah kita. Manusia memang penuh kelabilan. Hari ini bisa saja mereka adalah pendukung terdepan, namun esok tak ada yang bisa menjamin mereka masih di pihakmu, atau mungkin mereka malah menjadi orang yang turut melemparkan sumpah serapahnya padamu. Perlakuan yang akhirnya membibitkan sebuah rasa kecewa yang kemudian tumbuh menjadi sebuah rasa dendam. Tak ada kepercayaan yang bisa diberikan kepada mereka. Tiap waktu yang dilewati hanya ditemani oleh dendam yang tak terlupakan. Dendam masa lalu yang sebenarnya ingin dibalaskan. Dendam yang membuat kita ingin membalas untuk menjatuhkan mereka dan ingin mereka merasakan apa yang kita rasakan. Tapi jika kita terus terseliputi oleh dendam, bukankah hanya akan menguras energi? Tak ada yang memastikan keuntungan bila kita terobsesi untuk menjatuhkan orang lain. Yang ada hanya akan menghambat jalan kita ke depan karena selalu menoleh pada cerita yang telah berlalu. Kita tak akan jalan maju, melainkan hanya terus mundur, tersesat di masa lalu, dan menggelapkan masa depan yang seharusnya bisa bersinar. Dendam memang susah untuk ditiadakan, tapi dendam bisa dialihfungsikan. Apa salahnya dendam yang ada kita jadikan batu pijakan untuk melompat lebih tinggi? Menjadi orang yang lebih baik tanpa harus menjatuhkan orang lain dari tempatnya adalah cara elegan untuk mengalokasikan sebuah dendam. Dan ini bukan hanya sekedar wacana, tapi hal nyata yang bisa dilakukan. Orang hebat bilang,
Balas dendam terbaik bukan dengan memijak mereka yang merendahkanmu, tapi dengan membuktikan semua impian itu menjadi nyata hingga mereka ingin menarik ucapannya terhadapmu. Kini saatnya menutup telinga untuk mereka yang mengataimu. Tak perlu memberi alasan demi mendapat sedikit penghargaan dari mereka, tapi cukup berdiri tegak dan terbanglah lebih tinggi, menembus langit luas hingga mereka sendiri yang mengangkat kepalanya dan memberikan sorak penghargaan yang tanpa diminta. Mereka hanyalah seorang penilai dadakan yang sebenarnya penilaian mereka pun tak dibutuhkan. Penilaian mereka bukan apa-apa karena mereka hanya menilai dengan pendapat yang mereka buat berdasarkan apa yang terlihat saat mereka terbangun. Mereka tak tahu bahwa kita sedang menyembunyikan tangis di balik tawa yang kita umbar di hadapan mereka. Mereka tak tahu di balik lamunan panjang yang mereka anggap membuang-buang waktu, ada perjuangan pelik yang sedang kita pikirkan jalan keluarnya. Mereka tak tahu dalam tidur yang mereka anggap kita terlelap, tapi pikiran kita tetap melayang dengan segudang masalah yang sedang kita tanggung. Dan mereka tak tahu doa apa saja yang sudah kita harapkan pada Tuhan. Maka dari itu, jangan korbankan waktumu hanya untuk mendengar ocehan mereka. Teruslah meniti jalan yang panjang menuju impianmu. Jalan panjang ini terlalu mahal untuk dihancurkan hanya karena omongan-omongan yang receh. Sebuah hasil tak harus sama datangnya dengan milik orang lain. Semua punya garis start dan finishnya masing-masing. Meskipun kamu merasa sendirian karena mereka tak mengaminkan mimpimu, tapi kamu masih punya dirimu sendiri untuk meyakinkan kalau kamu pasti akan mendapatkannya. Setiap pemimpi bukan hanya harus bermimpi, tapi setiap pemimpi juga harus mampu menahan kenyataan bahwa setiap manusia punya pendapat yang berbeda dalam menilai orang lain. Kejarlah mimpimu tanpa ragu, abaikan mereka yang merendahkanmu, dan lupakan dendam untuk meringankan perjalanan menuju tempat yang kamu mau. Selamat malam dari kami, Dandelions Daffodil.